Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Donna Gita Sari Siregar, Prodi Hukum Pidana Islam, NIM 2010-7003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya yang mengenai sistem kepenjaraan. Jadi yang pertama di sini kita membahas tentang sejarah kepenjaraan. Mengenai tentang sejarah kepenjaraan, yang menjadi pelopor ataupun perintis mengenai pembaharuan sistem penjara dan pembinaan narapidana di Inggris ialah John Howard. Sebagai DIPS, dia mempunyai kewajiban utama untuk mengunjungi tiap lokasi penjara, di mana saat dia melihat narapidana di sana, ia kaget dibebaskan pengadilan dan dapat kembali ke penjara apabila mereka tidak membayar sejumlah uang kepada petugas penjara. Selain itu, 200 pelaku kejahatan tidak dapat dipidana mati. Namun, setelah beliau mengunjungi Prancis yang menganut sistem Eropa kontinental, ia melihat beberapa penjara dan menemukan tidak ada narapidana yang dibelenggu dan dipenjara. Jadi penjaranya itu bersih dan sangat segar. Jadi dari bersih dan udara segar di sana, sehingga ia mengemukakan 4 prinsip untuk kepenjaraan. Yang pertama itu keamanan dan struktur yang bersih, kemudian pemeriksaan yang sistematis dan penghapusan biaya serta pembaikan biaya. Kemudian yang kedua itu adalah sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan ini dibagi menjadi 5. Di mana sistem kepenjaraan yang pertama yaitu sistem Pennsylvania, yang mana sistem ini berdiri pada tahun 1818 di Pennsylvania. Jadi itu di negara bagian Amerika Serikat. Jadi dengan meyakini bahwa pidana adalah merupakan salah satu sarana untuk membina narapidana agar menyelesaikan segala perbuatannya, maka berdirilah salah satu penjara di sana yang tidak melakukan ataupun tidak memperlakukan kerja paksa tanpa mendapatkan kunjungan dan kegiatan yang diperkenankan adalah membaca kitab, membaca buku. Jadi dalam sistem ini, narapidana ditempatkan sendirian di dalam sel dan tidak bisa berkomunikasi dengan narapidana yang lain baik siang maupun malam. Kemudian sistem yang kedua yaitu selain sistem ataupun aumbul, yang dimana di sini sistem ini terhukum hanya waktu malam saja ditutup sendirian dalam sel. Sedangkan pada siang hari itu boleh bekerja dengan bersama-sama tetapi dilarang untuk bicara. Oleh karena ini maka sistem ini dikenal dengan sistem silent system, begitu. Kemudian masuk ke yang ketiga yaitu sistem Irlandia, yang dimana sistem ini itu termasuk sistem yang progresif. Mula-mula dijalankan secara keras, setelah terhukum berlaku baik hukumannya berlangsung hukuman tersebut dikurangi. Dan masuk kepada sistem yang keempat yaitu sistem Elmira, yang dimana sistem ini berdiri bagi terhukum yang berumur di bawah 30 tahun, dimana sistem ini diberi nama dengan reformatoire, maksudnya sebagai tempat memperbaiki terhukum menjadi anggota masyarakat yang berguna. Jadi di dalam sistem ini hukuman melalui beberapa tingkatan. Titik beratnya pada usaha perbaikan terhukum. Kepada terhukum diberikan pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat, sedangkan lamanya hukuman tidak ditetapkan hakim. Jadi ditentukan tergantung kelakuan hukuman atau bagaimana kelakuannya di dalam penjara, baik buruknya ia di dalam penjara. Kemudian masuk kepada sistem yang terakhir ataupun sistem yang kelima. Sistem kepenjaraan yang kelima yaitu sistem Osborne, yang dimana sistem ini dikemukakan oleh Thomas. Sistem ini memakai dasar silent government, yang artinya atas, bagi, dan dari para terhukum dalam penjara. Jadi di sini juga sistem Pennsylvania ini dan sistem silent system itu memiliki watak. Yang pertama itu tujuan pidana adalah pembalasan yang dilakukan oleh petugas kepada narapidana agar menjadi jerah. Kemudian watak yang kedua, narapidana dianggap sebagai objek pelakuan oleh petugas penjara.
Dan yang ketiga itu, kepada narapidana yang melanggar tata tertib penjara wajib dikenakan pada badan. Kemudian cara-cara pelaksanaan itu tidak layak dan tidak berperi kemanusiaan. Itulah watak dari sistem Pennsylvania dan sistem Salem sistem ini. Baiklah, sekian dari pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.